Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita mulai kuliah terkait dengan mulai lingkungan. Kemarin kan terkait dengan K3, kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, lingkungan ini ada kaitannya dengan K3 sebenarnya. Karena gara-gara lingkungan itu bisa berakibat kepada kesehatan keselamatan kerja, ya. Oke, kita mulai melakukan presentasi dulu ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai topik pertama, kita bahas mengenai konsep dasarnya dulu, mengenai pengelolaan lingkungan. Kenapa lingkungan ini sangat penting? Bagi lingkungan, kalau secara K3 itu larinya kepada kesehatan keselamatan kerja. Makanya kadang-kadang di perusahaan itu ada K3L, nah, atau istilah-istilah K3L, kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan, atau HSE, Hazard Safety Environment gitu. H-nya itu Healthy Safety and Environment, HSE. Terus banyak lagi yang K3 itu kaitannya dengan lingkungan, karena itu saling berkaitan. Oke, kita mulai membahas mengenai apa sih sebenarnya lingkungan hidup. Banyak kasus-kasus di lingkungan hidup ini yang memang terjadi di pabrik atau dimanapun ada, atau di industri-industri. Itu misalnya kebocoran pabrik Union Carbide di India, kebocoran reaktor nuklir di Ukraina, pengundulan hutan, illegal logging. Illegal logging itu adalah penebangan hutan secara ilegal, yang luas hutan berkurang. Terus kemudian banyak hal, ada tsunami. Kalau tsunami adalah suatu bencana lingkungan hidup, di mana itu secara alami ya. Kalau yang lain, pengundulan hutan itu kan tidak alami karena yang berbuat adalah manusia. Terus kemudian kebakaran hutan, kepunahan jenis satwa liar dan tumbuhan, pencemaran di Teluk Buyat, longsor TPA di Jawa Barat, longsor sampah ya, kemudian 9 semburan lumpur panas di Sumuraji, Lapindo, terus gempa bumi dan lain sebagainya. Ini ada juga banjir bandang di Wasior, Papua Barat, gempa bumi tsunami. Nah, ini atau kebocoran reaktor nuklir Fukushima, kekeringan yang cukup parah di beberapa daerah. Dan banyak lagi yang lain. Dan di Surabaya juga ada ya, banyak lah setiap kemarin ini banyak lingkungan hidup, misalnya di banjir Jakarta atau di Bogor, apapun banyak lagi yang lain ya. Nah, ini terkait dengan peristiwa-peristiwa lingkungan hidup, di mana kita identifikasi dari di Indonesia masih banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan lingkungan hidup. Itu dikarenakan karena tingkat hidup masih rendah. Jadi kadang-kadang tingkat hidup masih rendah itu mencari lokasi tempat tinggalnya, bikin gubuknya itu di tempat-tempat yang sangat rentan sekali terhadap peristiwa lingkungan hidup atau peristiwa bencana ataupun lainnya. Kedua adalah produksi bahan makanan masih belum mencukupi. Ini terkait dengan produksi bahan makanan
karena belum mencukupi, dan sampai ke lereng gunung juga itu ditanami sesuatu. Dan banyak lagi, misalnya sanitasi lingkungan rendah. Sanitasi itu adalah sikap hidup atau sikap masyarakat untuk melakukan kebersihan lingkungan ya. Kemudian 4, tingkat pendidikan yang rendah, dan banyak lagi yang lain penyebab lingkungan hidup ini terjadi. Untuk mengatasi ini, nah jangan lupa bahwa peristiwa lingkungan hidup juga bisa terjadi dikarenakan suatu akibat dari pembangunan. Jadi kalau kita membangun sesuatu atau pembangunan pabrik dan sebagainya, itu pasti ada akibatnya terhadap lingkungan hidup. Bisa saja karena terganggunya ekosistem dari lingkungan hidup yang ada pada saat pembangunan bangunan tersebut, ataupun industri pabrik, ataupun industri jalan dan lain sebagainya, akibatnya kepada lingkungan hidup. Jadi ada pembangunan pasti ada akibatnya terhadap lingkungan hidup. Atau kita kenal dengan dampak lingkungan, dampak pembangunan. Nah, walaupun pembangunan kita itu banyak mengatasi masalah, termasuk masalah lingkungan, namun pengalaman menunjukkan pembangunan telah mempunyai dampak negatif. Jadi ada akibatnya, karena setiap pembangunan ada resiko untuk dilakukan pencemaran lingkungan, kemudian terjadinya perubahan ekosistem, pencemaran air sungai, sampah berserakan, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya, misalnya, ataupun misalnya pencemaran udara oleh mobil di kota-kota besar. Nah, sekarang ada kabar baik, memang sekarang industri oleh pemerintah diarahkan bukan kepada otomotif yang memproduksi limbah udara, yaitu dengan menggunakan energi dari bensin atau tenaga energi minyak bumi ya. Kita akan berubah kepada energi listrik. Nah, namun demikian, setiap pembangunan ini, contohnya udara mobil itu di Jakarta sudah mulai pekat. Kalau kita lihat dari jarak jauh, saya pernah lihat di gedung tinggi di Jakarta waktu dulu, itu melihat sekali bahwa perbedaannya itu sangat kelihatan, dia pekat ke daerah-daerah tempat ramai. Kalau kita lihat dari Bogor ngelihat ke arah Jakarta, itu kelihatan sekali banyak kabut, semacam udara smoke yang hitam ya. Nah, dengan adanya ini sekarang sudah mulai mencoba membangun beberapa daerah-daerah yang pohon-pohon yang akan menyerap karbohidrat, hidrogen ya, karbonhidrat, yang dimana akan menarik beberapa dengan melalui pohon tersebut. Dan kemudian kerusakan tata guna lahan di hulu sungai berantas juga menjadi sebuah tantangan bagi kita, karena itu setiap pembangunan pasti ada efek samping dari pembangunan tersebut, baik terhadap lingkungan ya, dan tentunya lingkungan ya. Kemudian di luar negeri terkenal juga dengan pembangunan bendungan Aswan di Sungai Nil, itu memiliki banyak dampak-dampak negatif juga selain positif juga. Jadi kita tidak boleh, tapi intinya adalah kita tidak boleh melakukan takut untuk membangun. Tanpa pembangunan kita akan tidak berkembang. Tetapi kita harus tetap menganalisa dampak dari pembangunan ini apa. Makanya di dalam peraturan-aturan main di Indonesia, setiap bangunan yang dibuat, setiap industri yang dibuat, setiap kegiatan manusia itu yang akan dibuat itu perlu dilakukan analisa mengenai dampak lingkungan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan. Jadi kita buat perencanaan itu analis. Kalau kita membuat ini harus ada izin kan, izinnya izin AMDAL, izin lingkungan dulu.
Itu ada analisa dampak lingkungan atau AMDAL. Atau setelah itu, setelah dilihat analisa dampak lingkungan, juga harus membuat RKL UPL atau rencana kerja lingkungan atau upaya penanggulangan lingkungan. Jadi RKL UPL itu merupakan satu persyaratan sebuah industri ataupun bangunan yang akan didirikan harus melalui persyaratan lingkungan, yaitu mengkaji AMDAL tadi melalui dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, dan RKL dan UPL. Kapan dilaksanakannya? Sebelum dibangun harusnya. Tetapi kenyataan di lapangan, orang bangun dulu, baru setelah itu AMDAL-nya belakangan. Harusnya nggak begitu. Ya. Dasar pertimbangan pengolahan lingkungan, Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup. Ya. Juga keterkaitan dengan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 97 dengan topik tentang pengolahan lingkungan hidup. Jadi pengolahan lingkungan hidup adalah sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan sebaik-baik. Jadi kebutuhan dasar itu apa? Berarti ya kebutuhan dasar manusia, bisa menghirup udara segar, minum air yang layak, makan makanan yang layak, dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah mulai banyak upaya-upaya ke arah perbaikan lingkungan ini. Contoh, kebetulan saya terlibat di sesuatu proyek di Jakarta, yaitu uji emisi. Ini uji emisi ini ke depan akan disyaratkan menjadi salah satu syarat kendaraan untuk setiap tahunnya minimal dia melakukan pengujian emisi. Uji emisi ini dilakukan untuk mengecek apakah kendaraan kita itu sudah melewati ambang batas asapnya, itu sudah melewati ambang batas atau tidak. Kalau tidak ya bisa di. Tapi kalau tidak sudah melebihi dari ambang batas, dia harus segera memperbaiki ke bengkel dan melakukan pengetesan ulang. Nanti kalau ke depan itu ada suatu kendaraan yang belum dilakukan uji emisi, dia akan kena tilang. Tapi itu masih wacana karena kebijakannya belum berani dilakukan, karena mungkin terkait dengan politik sekarang, karena 2004 sebentar lagi mau bergulir ya. Untuk itu, karena persepsi tentang kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia tidak sama dengan semua golongan dan berubah dari waktu ke waktu. Jadi pengolahan lingkungan harus bersifat lentur. Ini salah satu contoh. Memang ada beberapa yang belum bisa secara tegas kita lakukan pengolahan lingkungan secara holistik ya. Perlu ada upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat, karena masyarakat kita masih banyak yang belum mengerti mengenai pengolahan lingkungan. Kemudian untuk mendapatkan mutu lingkungan yang baik dengan usaha memperbesar manfaat lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan. Nah, itu tugas kita untuk bermanfaat secara lingkungan hidup dan memperkecil resiko lingkungan. Jadi tidak mungkin tidak ada risiko dari faktor lingkungan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengubah lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau memperbesar manfaat lingkungan. Nah, kita berupaya untuk melakukan minimal menyeimbangkan lingkungan yang ada di ini, walaupun kita bikin pabrik, tetapi kalau bisa air itu nggak boleh air dari keluaran dari industri, itu tidak boleh langsung begitu saja keluar air dari industri itu langsung ke air sungai. Nanti air sungai akan mempengaruhi
ekosistem yang lain sampai ke ujung dari aliran sungai tersebut. Untuk itu, beberapa program pemerintah juga sudah melakukan upaya melakukan program sungai biru atau semacam melakukan pengetesan di setiap saluran sungai-sungai ini, terutama di daerah industri-industri yang berada jalurnya kepada sungai, itu dilakukan pengetesan. Itu ada yang dites ternyata kategorinya masuknya hitam, merah, kemudian hijau, dan sebagainya. Ini ada metode pengukuran atau melakukan pemetaan oleh pemerintah. Nah, secara umum bahwa suatu industri ini tidak boleh langsung kepada menyalurkan ini kepada sungai langsung, si air ini nggak boleh langsung. Kemudian udara juga harus dilakukan. Misalnya dulu pernah di daerah Majalengka tuh banyak banget itu industri gula pasir, itu banyak banget itu yang diproduksi oleh PT RN Raja Wali Nusantara ya. Itu di industri di Majalengka banyak sekali. Tapi sekarang banyak yang tutup. Yang tersisa cuman di pabrik Jati Gede gitu, Jadi 7. Nah, ini yang akan kita fokuskan bagaimana suatu industri ini menghasilkan suatu keluaran dari industri itu. Sebisa mungkin airnya itu harus diolah dulu. Makanya ada yang disebut dengan IPAL. IPAL itu adalah singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Jadi kalau kita lihat di industri-industri ini, seharusnya sepatutnya lah tanggung jawab dari suatu industri, apapun air yang keluar dari industri tersebut harus diolah dulu di dalam sebuah namanya IPAL. Nanti kita akan bahas IPAL itu apa dan bagaimana mekanisme perancangan IPAL. Kalian sebagai orang elektro mungkin bisa mengambil satu hikmahnya adalah bisa saja kalian punya ide melakukan ide sensor dari pengecekan lingkungan. Dari ujung setiap industri akan ngecek sampai sejauh mana, sepekat apa dan lain sebagainya, kualitas airnya seperti apa, sehingga akan mengecek sensor itu kepada sistemnya akan dikeluarkan nih, industri ini keluar sekian, nanti larinya kepada pemantauan secara daerah. Pabrik kita ini semua saluran sudah sesuai dengan batas atas dari baku mutu air lingkungan, misalnya gitu ya. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana merancang sebuah IPAL, industri pengolahan air limbah, sebelum air itu lari kepada sungai atau lari kepada masyarakat. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau ternyata airnya keluar ini sangat kotor, sangat berbahaya dari hasil olahan di industri, itu akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat sekitar. Nah, sebenarnya ujungnya sebaiknya lah kalau suatu industri itu tidak boleh berdekatan dengan masyarakat langsung. Mungkin perlu juga ada namanya wilayah industri, supaya nanti pengolahannya bisa dilakukan pengolahan bareng-bareng, supaya beban dari pengolahan limbah itu akan semakin ringan ya. Nah, untuk itu dalam usaha untuk mengubah keseimbangan ini perlu dilakukan pemantauan dan pengolahan IPAL tadi, pendirian IPAL tersebut ya. Dan bagaimana melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan, bertumbuh dan berkembang, dan kita usahakan dalam pembangunan. Jadi konsepnya gini, ini yang dimaksud dengan kenapa kita memperhatikan lingkungan, karena kita ingin bahwa industri kita akan sustain itu berkelanjutan. Jadi tidak mungkin satu industri itu dibangun karena pencemaran lingkungan, akhirnya pemerintah menutup atau masyarakat marah dan kemudian menutupnya. Itu kan tidak berkelanjutan. Untuk itu
satu industri juga harus memperhatikan bagaimana kesehatan lingkungan, bagaimana terkait dengan lingkungan, atau berarti limbahnya harus diapain supaya tidak merusak atau tidak mengubah atau tidak melakukan pengotoran atau meracuni dari masyarakat. Untuk itu perlu ada dipikirkan, industri itu harus memiliki konsep berkelanjutan. Artinya tuh membuat sebuah industri itu biar hidup dan terus menerus bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan bermanfaat juga bagi lingkungan. Nah, itu juga penting. Walaupun lingkungan berubah, diusahakan agar tetap pada kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, betul ya. Sehingga berlangsungnya hidup kita, anak cucu kita dapat terjamin tingkat mutu. Artinya industri yang kita bangun diharapkan tidak hanya dalam waktu 1-2 tahun atau 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Tapi kalau bisa industri ini akan terus berjalan seiringnya waktu sampai anak cucu kita ada di situ, supaya dia tidak merusak tapi dia bermanfaat untuk memberikan nafkah kepada masyarakat sekitar. Nah, ini kira-kira yang dimaksud dengan industri sustainable industry. Sustainable itu berkelanjutan. Jadi industri berkelanjutan seperti apa? Oke, pandangan holistik. Secara umum atau pandangan holistik, interaksi antar manusia dengan lingkungan hidupnya menjadi bagian penting kebudayaan manusia yang mengandung nilai-nilai tertentu. Sehingga pengolahan lingkungan merupakan bagian kebudayaan manusia. Jadi orang Jawa mempunyai ajaran tradisional memayu hayu ning bawono. Artinya gini, mungkin begini, ini yang disampaikan di dalam presentasi ini ingin mengajak sebenarnya konsep dari lingkungan hidupnya itu memelihara itu sudah tertanam zaman dulu kala, zaman sudah dulu kala. Contoh mungkin ya, yang paling contoh ya, karena saya orang Sunda, itu di daerah Sunda, itu daerah Jawa Barat, daerah budaya Sunda, itu zaman dulu itu memang dia pantang membuat bangunan-bangunan yang berbentuk keraton megah gitu ya. Kebanyakan orang Sunda membuat padepokan atau membuat sebuah dayeuh kolot itu berbentuk terbuat dari kayu-kayu. Jadi biar kalaupun nanti ini bisa ganti lagi punah, jadi bisa punah. Jadi tidak artinya tidak merusak lingkungan. Nah, dan seterusnya budaya-budayanya juga dilibatkan. Misalnya contoh di Baduy itu menggunakan pewarna itu dengan pewarna alam, tidak pernah menggunakan produk-produk yang pakai industri kimia. Nah, hal-hal itu yang membuat alam ini akan sustain, akan terus berjalan ya. Kemudian permasalahan pengolahan lingkungan itu produsen dan konsumen pasti harusnya bahwa untuk melakukan pengolahan lingkungan ini, produsen dan konsumen harusnya memiliki kesadaran lingkungan. Artinya kan sebenarnya diharapkan bahwa si pembeli produk juga harus memikirkan, ini saya beli produk ini, saya turut membantu terhadap kelestarian lingkungan atau tidak. Apakah ini bermanfaat? Kalau saya beli, artinya saya menyumbang kepada kapitalisme yang menggunakan industri-industri yang merusak, menggunakan kimia dan sebagainya. Sekarang sudah mulai banyak padi-padi yang disebut dengan padi sehat atau padi organik. Padi yang tidak menggunakan semprot atau bahan kimia untuk mengelola mengelola pertaniannya. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang sadar, tapi masih jauh dari harapan sih. Cuman sudah mulai ditumbuhkan beberapa industri-industri atau pertanian-pertanian yang menggunakan tanpa kimiawi ya. Itu kesadaran lingkungan. Kedua adalah kesadaran hukum, bahwa ini kalau kita lakukan itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau kita merusak lingkungan, ada konsekuensi hukum. Ketiga, harus memiliki kedua-duanya ya, produsen dan konsumen juga harus memiliki komitmen untuk melindungi lingkungan yang masih rendah. Kesadarannya terutama komitmennya itu masih rendah. Untuk itu perlu dilakukan penyadaran. Nah, ini juga harusnya pemasaran ini harus menjadi fungsi kontrol sosial masyarakat yang masih
rendah, bodoh amat lah, yang penting mah saya dapat makan. Oke, itu kemudian ini waktunya hampir sedikit lagi habis. Proses perusakan lingkungan berjalan secara progresif, membuat lingkungan semakin tidak nyaman manusia dan berjalan membuat tidak sesuai lagi dengan kehidupan. Nah, cara ngatasinya banyak hal. Pengembangan SDM, kemudian membuat masyarakat berbudaya ramah lingkungan, itu juga itu di dunia pariwisata, semua bidang itu harus disadarkan mengenai bagaimana kita bagaimana mengelola lingkungan yang baik dan memiliki kesadaran, kecintaan terhadap lingkungan dan berpikir sustainable atau berkelanjutan. Itu bisa dikembangkan melalui budaya, konsumen hijau dan lain-lain, ataupun melalui informasi dakwah melalui agama. Nah, ini banyak yang kita harus perlu lakukan untuk melakukan perbaikan ini ke depan dalam peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan lain sebagainya, sehingga kita secara konsep bahwa dalam pembangunannya akan tetap berjalan walaupun ada pembangunan, tapi secara lingkungan masih ditelorir, masih bisa digantikan ataupun bisa masih seimbang. Nah, untuk itu kenapa harus ada pengolahan? Karena sistem tidak kita ketahui dengan pasti kelakuannya, gangguan apa yang terjadi, bagaimana reaksi sistem terhadap gangguan itu, dan harus dikelola secara longgar dan betul. Nah, ini perlu dilakukan pengolahan yang jangan terlalu ini, tapi harus secara edukasi lah membuat lingkungan ini bisa berjalan dengan baik, terutama bagi masyarakat sekitar. Dan untuk itu yang prinsipnya adalah pengolahan harus secara rutin, perencanaan secara dini, perencanaan berdasarkan perkiraan lingkungan, dampak lingkungan tadi, perencanaan pengolahan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan atau RPL-UPL tadi. Ya, oke, itu aja. Ada pertanyaan sebelum kita stop? Ada pertanyaan dari yang lain? Pak, mau nanya Pak. Siap, mangga. Tadi kan mau nanya tentang ini aja, dari pemerintah sendiri punya lembaga nggak sih Pak buat ngawasin perusahaan-perusahaan yang ada yang dibilang kayak melanggar peraturan K3 gitu? Ya, D3 kalau lingkungan ada namanya lembaga lingkungan hidup apa gitu. Saya lupa, dinas lingkungan hidup dan sebagainya. Itu salah satu tugasnya adalah dalam pembuatan AMDAL. Jadi persetujuan pembangunan itu harus melalui AMDAL. AMDAL nanti diajukan, disidangkan, itu melalui dinas. Nah, tapi kalau K3 itu dinasnya beda. K3 ini dinasnya adalah ketenagakerjaan. Di ketenagakerjaan itu ada satu departemen K3 nih. Dan mereka satu orang itu bertugas untuk melakukan pengecekan setiap industri yang ada. Namun, perlu disayangkan bahwa petugas K3 itu sangat sedikit. Masih sedikit sekali, sehingga kadang si petugas K3 mau mengunjungi waktunya sangat kecil. Dari sekian ribu petugas K3-nya nggak ada. Itu dari kalau pegawai negeri. Tapi itu mungkin ada kalau swasta kebanyakan jadi konsultan untuk dapetin masuk izin, itu harus ada konsultan dalam K3 ataupun konsultan dalam lingkungan hidup gitu. Jelas Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya. Siap, mangga. Pak, kan kalau dilihat-lihat dari keselamatan kerja di pabrik-pabrik sekarang ini agak kurang. Nah, kalau misalkan itu kan kata Bapak biasanya suka ada audit atau pengecekan gitu. Nah, biasanya pengecekan itu rutin atau gimana, Pak? Harusnya rutin, ada rutin. Cuman kan tergantung kepada si pemerintah. Tapi begini, ada yang disebut dengan pengendalian rutin secara mandiri. Nanti akan saya jelaskan praktek di lapangan dari pengelolaan lingkungan itu macam-macam. Ada
IPAL, pembangunan IPAL, ada sistem manajemen lingkungan ISO 14000. Nah, itu ada audit sendiri itu. Ada juga yang lingkungan dengan label eco-labeling. Banyak istilah-istilah, strategi-strategi dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan. Nanti kita bahas dulu. Ini mengenai konsep besar dulu pengelolaan lingkungan. Besok kita pertemuan lagi ada konsep terkait dengan pencemaran lingkungan. Basic-basicnya dulu biar tahu. Setelah itu baru mulai ke teknis. Ada IPAL, ada macam-macam. Ya, sabar. Nanti kita menunggu pengetahuannya berikutnya ya. Pertemuan berikutnya. Siapa baik? Oke, ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Acara ini, Zoom ini akan saya rekam, kemudian hasilnya akan saya upload di YouTube. Nanti kalau terkait ini bisa di absennya di YouTube itu ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Oke, Pak. Terima Ya, Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.